Video ini menjelaskan tentang kedalaman 1000 meter di bawah laut, yaitu zona aquatic yang tidak sama sekali menerima cahaya matahari. Di sini menjelaskan tentang biota laut bagian pedalaman yang menyeramkan dan aneh. Contohnya, pada tahun 2004 ditemukan cumi raksasa di zona Twilight dengan kedalaman 1000 meter dengan panjang 13 meter, berat 275 kg. Karena ukuran yang besar, mereka hanya memiliki sedikit predator. Ditemukan pula cumi terbesar di dunia, yaitu cumi kolosal atau cumi-cumi Antartika di kedalaman 2000 meter dengan berat 500-700 kg. Metabolisme meningkatkan secara linear seiring perubahan ukuran tubuh. Sebagian besar merupakan konsekuensi dari fisik dan geometri sistem peredaran darah, luas permukaan hewan, dan sifat fraktual pembuluh darah. Semakin besar ukuran hewan, maka semakin efisien pula efisiensinya. Cumi raksasa mempunyai kecepatan hidup yang sangat lambat. Cumi tidak mengejar mangsa, namun ia menunggu mangsa tersebut mendekat. Cumi-cumi kolosal memiliki mata terbesar dari semua hewan di dunia, lebarnya mencapai 30 cm. Namun, para ilmuwan yakin mata ini bukan untuk menangkap mangsa, melainkan untuk mendeteksi dan menghindari predator. Aturan Berkman menyatakan bahwa hewan yang ditemukan di lingkungan dingin ukurannya akan lebih besar dibandingkan di lingkungan hangat. Contoh selanjutnya ada juga hiu Greenland. Hiu Greenland adalah ikan terbesar di Samudra Arktik dan salah satu hiu terbesar di dunia. Panjangnya bisa 7 meter dan beratnya mencapai 1400 kg. Hidup di kedalaman lebih dari 200 meter dengan suhu air antara -2 derajat Celcius dan 7 derajat Celcius. Hiu ini satu-satunya yang mampu bertahan di perairan dingin sepanjang tahun. Hiu Greenland adalah vertebrata yang hidup paling lama di dunia. Memungkinkan ada individu yang berenang di laut yang hidup sebelum Christopher Columbus berlayar ke Amerika. Para ilmuwan memperkirakan umur rata-rata mereka 272 tahun dan mungkin lebih dari 506 tahun. Di dalam mata hiu terdapat protein yang terbentuk sebelum lahir yang kemudian ditutupi oleh banyak lensa mata. Hiu betina setinggi 5 meter diperkirakan berusia 272 dan 512 tahun. Umur mereka sangat panjang disebabkan oleh metabolisme mereka yang sangat rendah. Mereka sangat lambat dan oportunis dalam mencari makanan. Contoh makanan mereka adalah ikan, beruang kutub, kuda, dan rusa kutub. Jika ikan yang selama ini dibahas adalah dalam kedalaman 200-400 meter, Hadal Ranges memiliki 6.000 sampai 11.000 meter dengan suhu 1-4 derajat Celcius. 90% ikan di Hadal Ranges tidak pernah ke Twilight Zone. Ikan-ikan di Hadal Ranges memiliki badan besar untuk menampung cadangan makanan. Badan besar tersebut juga membuat mereka lebih cepat untuk mencari makanan selanjutnya. Badan besar mereka juga untuk menahan tekanan Hadal Ranges yaitu 1.100 lebih dari tekanan di permukaan. Penelitian terbaru membuktikan bahwa hewan laut dalam di Hadal Ranges mempunyai enzim selulase yang unik yang biasanya berguna untuk menghancurkan tanaman, padahal tidak ada tanaman di laut dalam. Saat diteliti lebih lanjut, enzim ini mengkonversikan serpihan kayu langsung menjadi glukosa. Enzim ini juga bekerja lebih cepat dalam tekanan yang lebih tinggi. Terkadang, banyak kapar yang jatuh sampai ke Hadal Zone. Kapar ini dijadikan makanan untuk ikan-ikan di Hadal Zone ini. Banyak dari hewan-hewan ini sudah berada di ambang kelangsungan hidup.
penangkapan ikan yang berlebihan, polusi plastik, perubahan kimiawi laut akibat perubahan iklim, dan penambangan laut dalam merupakan ancaman terhadap ekosistem. Makhluk-makhluk yang hidup di lautan dalam mungkin tampak seperti tinggal di planet yang jauh dari bumi, namun mereka masih sangat terhubung dan bergantung pada bumi kita. Dan para ilmuwan juga sekarang percaya bahwa kita mungkin bergantung pada dunia mereka. Kita baru saja mulai memahami hubungan intrinsik antara ekosistem laut dan hubungan antara ekosistem tersebut dengan lingkungan darat. Kita terlalu fokus dalam upaya menemukan kehidupan di planet lain sehingga kita melupakan makhluk tak terbayangkan yang hidup tepat di bawah lautan bermil-mil.